Hanya takutlah akan Tuhan, dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya terhadap dirimu. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya, dimanapun kita berada pada saat ini. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah live streaming, ibadah berbahasa Indonesia yang diadakan oleh GKPS Padang Bulan pada saat ini. Kita bersyukur di mana di dalam keseharian kita Tuhan selalu turut campur, memberikan pertolongan, bahkan selalu memberikan jalan bagi kita untuk boleh melewati keseharian kita dengan baik. Sekalipun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung pada hari ini, namun besar harapan kami bahwa dimanapun kita berada, kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Dan sekalipun kita mungkin ada yang sedang dalam keadaan kurang baik, tetapi itu tidak mengurangi kerinduan kita, bahkan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Adapun yang menjadi tema kita dalam ibadah kali ini adalah hidup dalam didikan Tuhan, yang nanti akan dibahas lewat kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk. Sekali lagi kami mengucapkan selamat beribadah buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah, jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan setiap karya, bahkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam melewati setiap proses kehidupan yang kita jalani. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan, memberikan hati yang terbaik, fokus memandang kepada Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan bekerja di dalam hati kita. Sembahlah Dia, pujilah Dia, Tuhan yang begitu baik bagi kita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Beritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Ku
Sebab Tuhan maha besar dan maha tinggi. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, sumber hikmat, siapakah kami dan menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah jemaah ini. Sesuai dengan janji-Mu bahwa tidak sia-sia upaya setiap orang yang mencari Engkau, yang datang menghadap-Mu. Kami rindu mencari hikmat agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Sinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketakutan, kebimbangan, dan kecemasan kami pun menjadi hilang, karena kami tahu kami memiliki Allah yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Mari kita menyatakan penyembahan kita kepada Dia. Ku nyanyi haleluya, Engkau sungguh Allah yang hebat. Menyembahmu di sini, ku percaya ada bagi. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau Ku nyanyi haleluya, Engkau sungguh Allah yang hebat. Ku nyanyi haleluya, Kau sungguh Allah yang hebat. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan
Engkau adalah Allah yang sungguh hebat, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kini kami datang kembali menyatakan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, aku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau ada bagi kami. Bapa-Ku menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut sebab Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, Engkau yang menjadi penghiburku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat kami lemah, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Lemah, Kau Ku nyanyi haleluya, Kau Allah yang begitu ajaib. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat ya Allah. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, marilah datang ke hadapan Allah yang Maha Tahu. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Bapa yang Maha Pengasih terhadap orang berdosa, Engkau mengetahui segenap isi hati, pikiran, dan kelakuan kami. Kini kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa, karena perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering menyatakan tidak akan mempunyai Allah lain selain Engkau. Namun kami masih sering berharap di luar Engkau. Ya Bapa, kasihani dan ampunilah segala dosa kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Walaupun begitu besar kasih Tuhan terhadap kami, tetapi kami sering tidak menyadari dan menyia-nyiakan anugerah-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, kasihanilah kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan,
firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, firman-Nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sesungguhnya kitalah yang telah berlumuran dosa, tetapi Dia datang dengan inisiatifnya untuk menggantikan kita dari hukuman maut. Mari kita responi pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh mengatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan kebesaran Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. berlari sampai tujuan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami mau tetap menyatakan rasa syukur kami Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kembali kita menyatakan pujian kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. berlari sampai tujuan, mendapatkan Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat kebaktian Minggu berbahasa Indonesia, Minggu 19 September 2021. Yang pertama, kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu yang telah terlaksana dengan baik dan diikuti jemaat sebanyak 118 viewers dengan persembahan sebesar Rp280.000. Terpujilah Tuhan Sang Pemilik pelayanan. Yang kedua, kembali kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, secara khusus bagi yang pertama sekali beribadah melalui channel GKPS Padang Bulan. Yang ketiga, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya panjang umur, semakin melimpah dalam kasih dan pengetahuan yang benar, semakin bertumbuh dalam iman dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang keempat, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan pada hari ini adalah Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Yang kelima, hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada minggu depan tanggal 26 September 2021 adalah Bapak Pendeta Hembang Tambun MTH. Mari kita dukung dalam doa dan mari mengajak saudara atau teman untuk mengikutinya. Yang keenam, jam doa diadakan setiap hari Selasa pada pukul 20 WIB. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan dapat mengirimkan topik doanya pada nomor yang tertera pada layar untuk kita doakan secara bersama-sama. Yang ketujuh, kami menghimbau agar seluruh jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian dan dukungan doanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami pada saat ini Tuhan. Kami memuji dan menyembah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami, yang selalu menjadi penolong sejati di dalam setiap kehidupan kami satu persatu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang masih boleh tetap kami alami, yang masih boleh tetap kami rasakan, di mana kami boleh melewatinya oleh karena kekuatan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap hal juga yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, yang bisa membuat kami semakin bertumbuh kepada Tuhan, dan kami semakin mengenal Tuhan, dan kami juga semakin menikmati Tuhan melalui semuanya itu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ataupun dimanapun mereka yang mengikuti ibadah ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap menolong mereka supaya mereka juga boleh tetap menikmati hadirat Tuhan dan mereka juga boleh tetap menikmati hikmat yang daripada Tuhan sehingga mereka juga semakin menikmati dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hati yang telah mereka sediakan untuk Tuhan sehingga mereka juga semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan mereka juga tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Terutama masalah COVID-19 yang masih tetap marak sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami sangat terbatas dan kami tidak mampu untuk melakukan banyak hal di dalam proses pemutus rantaian COVID ini. Dan juga untuk memberikan kesembuhan juga kami sangat terbatas dan tidak bisa memberikannya Tuhan Yesus. Kami memohon kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya yang menjadi penolong bagi setiap orang yang sudah terpapar COVID-19 Tuhan. Supaya mereka juga memperoleh keselamatan, memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan. Dan di dalam proses penyembuhan mereka juga mereka boleh mengalami
pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga mungkin melalui penyakit yang mereka alami ya Tuhan, mereka juga semakin dekat kepada Tuhan, bertumbuh, bahkan juga ada yang mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi melalui penyembuhan yang Kau berikan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat, setiap orang-orang, supaya dimanapun kami berada, supaya kami juga boleh tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya Tuhan, sehingga kami juga boleh membantu untuk mengurangi proses penyebaran virus ini melalui kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami, ingatkan kami selalu supaya kami selalu berintegritas dan kami juga selalu ingat untuk melakukan yang terbaik supaya melalui kehidupan kami secara pribadi juga COVID ini boleh dihindari, boleh diputus ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin berdoa untuk masalah studi, perkuliahan, sekolah, dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam situasi pendidikan saat ini yang diadakan secara daring ya Tuhan Yesus, dari rumah masing-masing, kami berdoa bahwa di dalam menjalani semuanya ini begitu banyak keterbatasan yang kami punya, baik itu sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai dosen. Begitu sulit komunikasi yang kami alami ya Tuhan, tapi kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang tetap menolong kami, biarlah kiranya melalui proses belajar mengajar ini ya Tuhan, tidak mengurangi semangat kami untuk memperoleh ilmu ya Tuhan, tidak mengurangi semangat kami untuk belajar, tetapi biarlah kiranya situasi ini boleh membuat kami semakin aktif lagi, semakin giat belajar, sehingga kami boleh semakin mandiri untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bahkan juga untuk belajar, sehingga kami juga tidak terbatas untuk memiliki kemampuan skill untuk kedepannya Tuhan Yesus. Tolong kami supaya setiap guru, dosen, murid, mahasiswa semuanya Tuhan boleh memiliki kesabaran, sehingga di dalam proses ini juga mereka boleh melakukannya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk setiap daripada masalah perekonomian daripada masyarakat ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa kondisi sekarang ini telah membuat begitu banyaknya perekonomian masyarakat yang menurun ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan yang tetap menolong bagi kami semuanya, Tuhan yang tetap memberkati kami, supaya situasi ini juga boleh mengajarkan kami untuk lebih berhikmat, lebih bijak lagi di dalam manajemen keuangan, bahkan juga pekerjaan dan semuanya Tuhan, supaya kami juga boleh tetap memandang kepada Tuhan di dalam setiap kekurangan yang kami miliki, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga semuanya boleh kami lalui, boleh kami lewati oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami boleh menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik itu misionaris atau siapapun mereka yang sedang berjuang untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami tidak tahu di mana mereka berada dan sedang apa mereka lakukan sekarang, tetapi kami berdoa supaya mereka juga boleh dipenuhi kuasa daripada Tuhan, supaya Injil Tuhan boleh tersebar kemanapun ya Tuhan, ke seluruh dunia ya Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, bahkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa supaya mereka juga boleh tetap kuat di dalam Engkau, di dalam setiap tantangan yang mereka alami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberikan jalan keluar kepada mereka, pertolongan kepada mereka, sehingga mereka juga tetap semangat di dalam memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu kepada setiap orang di dunia ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemulihan daripada perekonomian, pemulihan daripada kesehatan, bahkan pendidikan, sosial, ekonomi, semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang kiranya menolong kami supaya bangsa kami segera pulih, negara kami ini segera pulih, bahkan juga untuk setiap pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberikan pertolongan, menolong mereka Tuhan, supaya mereka juga lebih kreatif, mereka juga lebih berhikmat di dalam memimpin, bahkan juga mereka juga boleh tetap memiliki kemampuan yang daripada Tuhan untuk menjalani roda pemerintahan ini Tuhan Yesus, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan masyarakat juga boleh mengalami bagaimana kinerja mereka yang baik, sehingga masyarakat, bangsa dan negara kami ini
boleh pulih dan boleh baik kembali ya Tuhan Yesus, oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kami sangat terbatas untuk memberikan kontribusi di dalam semuanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mungkin ada anak Tuhan yang sedang bergumul tentang teman hidup ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau juga yang tetap memberikan kesabaran kepada mereka, bahkan biarlah kiranya mereka juga boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka dan membiarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan daripada anak-anak Tuhan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu ya Tuhan Yesus. Tetapi Engkau yang mengetahui setiap daripada kerinduan anak-anak Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang mereka harapkan, dan kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang kiranya menolong, memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami ya Tuhan. Biarlah kiranya di dalam penantian jawaban doa ini juga Tuhan, kami tetap semakin bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikirim melalui nomor rekening yang tertera pada layar kita. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji. Tiada terukus besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Epistel bagi kita untuk minggu ini yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun
orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mendidik kita di sepanjang proses kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku. Mari kita kembali menyanyikan dari bait yang kedua. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah.
Bapa di sorga, sumber segala hikmat, mohon Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami bisa belajar mau dididik oleh Tuhan, agar dalam hidup kami makin hari makin berhikmat, makin bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, semakin hari Dia semakin bertambah secara fisik bertumbuh, tapi juga bertambah hikmatnya yang dari Allah, makin dikasihi oleh Allah Bapa dan sesama manusia. Dialah Tuhan kami, Dialah Guru kami yang agung. Kepadanya lah kami belajar, dan tolong kami menjadi orang yang mau dididik, mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Itulah cara kami hidup berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Karena itu kami memohon pemberitaan firman-Mu pada hari ini pun sebagai sebuah didikan Tuhan bagi kami, supaya kami mau mendengar dan melakukannya, ya Tuhan. Maka hikmat yang daripada Tuhan ada pada kami semua. Karena itu Bapa, bersabdalah dan layani kami seluruhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari membuka kitab suci dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meski orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Baik, sampai demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pasal 10 ini berbicara tentang akibat-akibat yang buruk dari sebuah kebodohan, atau akibat buruk dari tindakan atau sikap dan perkataan dari seorang yang bodoh. Artinya dalam konteks ini, yang bodoh itu bukan secara rasio, tetapi adalah secara hikmat. Artinya orang bisa IQ-nya tinggi, tetapi seringkali melakukan tindakan dan perkataan yang tidak bijaksana. Itu banyak. Kalau secara istilah kaum sekarang, ada yang menyebut dengan orang itu smart kali ya gitu. Kalau smart itu artinya dia pintar secara IQ, tetapi dia juga orang yang berhikmat dan bijaksana. Maka itulah yang digolongkan dengan orang yang smart. Atau ada juga mungkin secara IQ dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu hebat. Tetapi dia memang hikmat sekali, dia bijaksana sekali di dalam tindakan dan perbuatannya. Itu pun adalah orang yang smart. Tetapi menyedihkan kalau ada orang IQ-nya pintar, tetapi dia tidak bijaksana dan tidak berhikmat, itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan.
karena kepintarannya bisa berakibat fatal dan merugikan banyak orang. Atau lebih parah lagi, secara IQ juga tidak terlalu tinggi, tidak bisa dibanggakan, tetapi juga tidak berhikmat. Ini 2 kali merugikan lagi. Maka pertanyaan bagi kita, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hikmat? Bapak Ibu Saudara mengacu kepada Ayub pasal 28, ayatnya yang ke-28, kitab suci dicatat di sana bahwa dikatakan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Tentunya takut akan Tuhan tidak bisa tidak menjauhi kejahatan. Maka hikmat adalah orang itu takut kepada Tuhan dalam arti hormat, respek. Dan yang kedua, bahwa orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Maka ketika orang itu takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan, itulah membuat dia menjadi orang yang berhikmat. Yang kedua, hikmat itu berarti adalah sebuah hal di mana dia mengerti atau mengetahui kehendak Allah secara benar dan dia mampu mengaplikasikan kehendak Allah itu di dalam perilaku sehari-hari. Apakah itu dalam tindakan, apakah itu di dalam perkataan, dan apakah itu dalam menyikapi segala sesuatu. Dan tentunya ini tadi didasarkan kembali yang tadi itu, yaitu apa? Jika dia takut akan Tuhan dan jika dia menjauhi kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hikmat itu muncul diawali dengan satu hal yang dikatakan juga di dalam Amsal pasal yang 1 ayat yang ke-7. Bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dalam arti itu adalah hikmat. Jadi ketika orang takut kepada Tuhan, itulah permulaannya. Dan kalau kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5, bahwa ternyata kita diberi hak untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, supaya Allah memberikan kita hikmat. Maka kata orang bodoh di dalam pasal 10 ini Bapak Ibu adalah dialamatkan kepada orang yang tidak berhikmat, yang tidak mau diajari dan dididik oleh Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan Amsal 1 ayat 7b, justru orang yang bodoh itu, yang tidak berhikmat itu, dia menghina hikmat dan dia menghina didikan. Itulah orang bodoh yang dimaksudkan di sini. Dia menghina didikan dan dia menghina hikmat Allah. Tapi orang yang bijak berarti mencintai ajaran dan mencintai didikan Tuhan. Itulah tema kita juga pada hari ini. Bagaimana kita hidup di dalam didikan Tuhan. Ada banyak hikmat yang disampaikan di dalam kitab suci, khususnya kitab Amsal dan Pengkhotbah. Tapi hari ini kita membahasnya dulu dalam skop perikop kita dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Maka yang pertama dari bagian khotbah kita pada hari ini jemaat Tuhan, pertama ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah betapa pentingnya kita memiliki sebuah persiapan sebelum melakukan sesuatu agar kita bisa efektif kerjanya dari segi hasil dan juga efisien dalam hal waktu dan tenaga. Karena kalau dikatakan dalam hal ini, jika kapaknya tumpul dipakai, bayangkan itu pasti menghabiskan energi yang besar dan juga menghabiskan waktu, menyita waktu yang banyak dan hasilnya pun sangat minim. Maka orang yang berhikmat itu adalah salah satu
adalah orang yang betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum melakukan sesuatu, sehingga energinya tidak terbuang, waktunya tidak tersita, hasilnya pun maksimal. Tapi orang yang bodoh dikatakan dia memakai kapak yang tumpul. Maka ketika dia menggunakan kapak yang tumpul, bayangkan, bukankah dia harus memperbesar tenaganya, energinya? Bukankah dia banyak membuang waktunya? Dan hasilnya pun sangat minim. Maka orang yang berhikmat jemaat Tuhan, bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia memulai sebuah pekerjaan. Sama seperti orang yang kuliah, kalau dia katakanlah tidak belajar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, gimana bukankah dia akan menyita oleh karena dia ujian tidak akan berhasil dan dia gagal dan gagal lagi. Itu akan membuang energi banyak dan juga investasi waktu yang sia-sia. Karena itu jemaat Tuhan, mari belajar supaya belajar juga dari orang yang gagal atau orang yang bodoh. Ada satu statement yang suka disebutkan orang lain. Mari belajar dari sejarah, bahwa orang tidak belajar dari sejarah. Artinya apa? Ketika kita tahu atau mendengar atau melihat ada orang yang pernah gagal karena dia tidak punya persiapan yang sangat baik, maka kita sebelum menjalani hal yang sama atau supaya tidak terjadi hal yang sama bagi kita, maka kita belajar dari kegagalan dia sehingga kita tidak mengalami kegagalan seperti dia. Itu yang disebut dengan mari belajar dari sejarah, bahwa orang tidak belajar dari sejarah. Tetapi bukankah ada banyak orang juga udah tahu temannya gagal karena sesuatu A, tetapi dia pun juga melakukan atau mengikuti hal yang sama. Ini termasuk orang yang bodoh, bahwa dia tidak belajar dari kegagalan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau dihubungkan dengan kapak yang tumpul itu, yang berbicara soal energi yang lebih besar lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau diajarkan juga satu hal di sini adalah kita kan bukan mau memotong kayu baru kita asah kapaknya atau pisaunya, tetapi jauh hari kita sudah standby, jauh hari kita sudah siap-siap. Dalam artian mau kapanpun kita bekerja, bahwa alat kita sudah standby. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan sebatas kita penting menggunakan kapak yang tajam, tetapi juga bagaimana kita punya persiapan yang jauh hari yang lebih baik. Sehingga kita bukan mau melakukan sesuatu baru buat sesuatu. Kan banyak juga orang seperti itu. Akhirnya apa? Kelabakan. Akhirnya apa? Buru-buru. Kalau punya waktu masih lumayan, kalau tidak punya waktu gimana? Disitulah maka dikatakan ayat 10b bahwa hikmatlah membuat orang bisa berhasil. Jadi artinya kalau dia antisipatif, kalau dia persiapan yang baik, kalau dia juga memakai peralatan yang tepat, yang tajam, itu adalah hikmat dan itulah sumber keberhasilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita mempersiapkan segala sesuatu lebih awal sehingga kita bisa bekerja efektif dan tidak buang energi dan tidak membuang waktu banyak dan hasil kita yang dilakukan maksimal dengan waktu yang singkat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu perhatikan ayat 11. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jadi Salomo, penulis pengkhotbah atau Kohelet ini, bahasa Ibrani pengkhotbah juga disebut Kohelet ini, dia melihat kehidupan yang real dalam orang Yahudi pada zaman itu. Di mana kalau ada orang mau menjinakkan ular, ada dibuat mantra ataupun tabas-tabas misalnya gitu, ya.
Bukan berarti Salomo sedang menyetujui bahwa hal itu benar dalam artian ilmu jimat itu. Pastilah tidak. Tapi yang diambil Salomo adalah sebuah perilaku yang atau kejadian yang biasa terjadi pada saat itu. Jikalau ada orang katakanlah misalnya mau ke hutan, ini kan bicara potong kayu nih. Berarti kan mau ke hutan kan ayat 10. Ayat 10 kalau memotong kayu, maka itu berarti dia ke hutan. Ada kemungkinan nggak ketemu ular? Jangankan zaman itu, zaman sekarang pun masih banyak. Bisa jadi ada ular kobra atau ular sanca atau ular piton atau apapun yang bisa membahayakan. Maka yang diambil Salomo adalah kalau mau memotong kayu atau ke hutan atau kemanapun, tolonglah supaya diucapkan dulu mantra. Dalam artian Alkitab tetap menolak tindakan sikap mantra tersebut. Tetapi apa yang mau diajarkan oleh Salomo adalah dengan hikmat dalam artian itulah yang disebut dengan sebuah tindakan antisipatif. Kita mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kalau istilah saya masih ingat waktu SMP, ada satu istilah yang dipakai, yaitu apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya kalau tidak diucapkan oleh pemantra-mantranya, akhirnya dia dipagut ular, seseorang itu dipagut ular, maka kan sia-sia kalau mantra dibuat kalau orang sudah sempat dipagut. Maka yang dikatakan pada bagian ini jemaat Tuhan adalah betapa pentingnya kita mengantisipasi segala sesuatu. Jangan gagal dulu baru sadar. Jangan gagal dulu baru bertobat. Kalau bertobat masih lumayan. Jangan gagal dulu, rugi dulu, baru akhirnya sadar akan kelemahan-kelemahan. Maka di sini pentingnya antisipasi dan strategi di dalam hidup. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang berhikmat pasti punya antisipasi dalam hal apa yang rencana yang mau dikerjakannya. Maka jikalau dia punya rencana mau melakukan sesuatu, harus diperhitungkan, harus diantisipasi. Jangan sampai rugi, jangan sampai gagal, jangan sampai mengalami kecerobohan atau katakanlah mara bahaya. Maka mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Orang yang berhikmat berpikir, menganalisa, membuat sebuah perencanaan yang matang dengan antisipasi. Sehingga ketika melangkah melakukan sesuatu, mereka tidak mengalami kegagalan dan kegagalan. Itulah hikmat bagaimana kita antisipatif di dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang bodoh melangkah konyol, begitu dipagut ular, kalau dia masih sakit aja, berarti butuh tenaga dan butuh waktu untuk pengobatan, dan itu sebuah pemborosan. Kalau sebatas itu sih masih lumayan. Gimana kalau dia akhirnya juga mati? Bukankah kerugian lebih besar? Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita punya hikmat tadi, minta kepada Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, taati kebenaran firman-Nya, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, supaya kita tidak menjadi seperti orang yang bodoh ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan ayat 12 sampai 14. Ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat, artinya ayat 12 sampai 13 adalah cara berkata-kata, cara mengucapkan kalimat-kalimat atau the way of speaking. Ya, jadi the way of speaking. Pertama, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah mengatakan perkataan orang berhikmat itu menarik. Kenapa menarik? Ini kan menimbulkan pertanyaan bagi kita. Kenapa ucapan bibir, kalimat-kalimat perkataan orang yang berhikmat itu menarik? Kalau kita mengacu kepada prinsip atau pengertian hikmat, wajar enggak menarik kalau orang itu takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan? Maka pertama,
Apa yang diucapkannya pasti benar. Tidak ada yang palsu. Tidak ada perlu dicurigain. Tetapi semua yang diucapkannya jujur, tidak ada kebohongan, maka itu menarik bagi orang lain. Maka orang yang berhikmat kan gak mungkin bohong, karena dia takut sama Tuhan. Orang yang berhikmat maka dia tidak akan pernah cakap kotor, maki-maki, macam-macam. Maka kalimat dia menarik. Oleh karena apa? Dia memiliki hati yang takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dengan hikmat itulah maka kalimat-kalimatnya, ucapan bibirnya menjadi hal yang menarik bagi orang yang mendengar. Yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa itu menarik? Menarik karena yang diucapkannya adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran firman Tuhan, dan perkataan itu adalah perkataan yang dari Tuhan dan sabda Allah. Mari buka misalnya Kolose pasal yang ketiga, ayatnya ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga, ayat 16-17, saya baca demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam batinmu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan jemaat Tuhan ayat 16, saya ulangi lagi. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau ini terjadi bagi orang yang berhikmat, bahwa perkataan Kristus ada di dalam dia, bukankah perkataan dia akan menjadi menarik? Maka dikatakan ayat B, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Berarti kalimat dia kalimat yang berbunyi mengajar orang. Menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur. Jadi mulut dia mengeluarkan mazmur, mengeluarkan puji-pujian, mengeluarkan nyanyian rohani, dan mengeluarkan ucapan syukur kepada Allah. Bukankah hal ini membuat kalimat-kalimat perkataan orang yang berhikmat itu menjadi menarik? Otomatis. Berikutnya perhatikan Kolose 4 itu ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Itu membuat kalimat atau kata ucapan daripada orang yang berhikmat itu menjadi menarik. Karena kata-katanya penuh kasih, tidak hambar. Maka dia tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang yang bertanya kepadanya. Atau misalnya jemaat Tuhan muka Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Efesus 24 ayat 29, kenapa dikatakan juga menarik? Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau ini kita miliki, dan di kalimat-kalimat seperti ini yang dimiliki orang yang berhikmat Bapak Ibu, maka bagaimanapun bahwa kalimat-kalimat itu, ucapan anak-anak Tuhan yang berhikmat itu pasti menarik. Karena yang disampaikannya adalah kebenaran, jujur, tidak memfitnah, dan adalah perkataan Kristus. Ada mazmur, ada nyanyian, ada pujian, ada nasihat penuh kasih, dan bisa memberikan jawaban yang tepat kepada setiap orang kapanpun. Maka wajarlah kalau kalimat anak-anak Tuhan yang berhikmat itu dikatakan adalah menarik.
Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Amsal yang ke-15 ayat 23, Amsal 15 ayat 23 kitab suci berkata demikian, alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Artinya tidak sembarangan ngomong. Maka orang yang berhikmat itu kenapa menarik? Kalimat dia tidak menghancurkan, tidak memfitnah, tidak merendahkan. Kalimat dia tidak membuli. Kalimat dia justru menolong orang dan menjadi berkat dan tepat pada waktunya. Itulah hikmat yang dimiliki orang percaya yang takut akan Tuhan. Maka perlu Bapak Ibu Saudara, tolong kita cek kalimat-kalimat kita. Apakah cakap kalimat-kalimat kotor dalam Efesus 4 ayat 29? Atau kalimat kita menghina, membuli, merendahkan orang? Atau kalimat kita menyakiti orang, merendahkan orang lain? Kalimat kita melukai perasaan orang, membangkitkan amarah orang lain? Apakah itu suami atau istri? Apakah itu anak-anak atau orang tua atau tangga saudara, teman kerja kita? Maka perhatikan the way of speaking yang kita lakukan tiap hari. Mari berhikmat dalam berkata-kata, mengucapkan segala sesuatu dengan tepat pada waktunya, tetapi juga penuh kasih, tidak hambar, dan itu kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan cara kita bertutur kata selama ini. Berapa banyak orang tersinggung dan sakit hati kita buat dari ucapan kita. Karena itu mari mau dididik Tuhan supaya menjadi berhikmat di dalam berkata-kata. Itu yang pertama dari ayat 12. Yang kedua, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Mencelakakan atau menelan orang itu sendiri. Kenapa? Ayat 13. Karena awal perkataan yang keluar dari mulutnya kebodohan. Dalam NIV disebut dengan volley. Volley itu bodoh. Ya. Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Dalam NIV disebut kebebalan yang mencelakakan itu adalah kefasikan dalam segala kegilaan atau wicked madness gitu. Jadi artinya dua konyol betul-betul. Kalau orang bebal itu nggak bisa diajari lagi. Dipukul pun nggak ngerti. Diajari pun dengan keras nggak ngerti. Lembut pun dibuat nggak akan ngerti. Dengan berbagai cara pun dia tidak pernah bisa mengerti dan mendengar. Itulah orang yang bebal. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang yang bebal juga. Udah ditegur berkali-kali, dinasihati berkali-kali, diingatkan berkali-kali. Karena perkataan kita bisa mencelakakan kita. Itu ayat yang ke-12b dan ayat 13. Karena mulai awal sampai akhir dari perkataannya dikatakan penuh kebodohan, penuh kebebalan. Coba bayangkan orang seperti ini. Artinya apa? Mulai ngomong pun dia yang disampaikannya udah nggak benar. Volley, bodoh. Nggak ada makna kalimatnya. Ya, kalau dalam bahasa bahasa Toba, omongannya dang maripola, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Kalau hanya ngomong asbun di udara, tapi akhirnya tidak menyakiti dan tidak mengganggu orang lain, mungkin orang bilang oke lah gitu. Tapi justru kalimat-kalimat orang bodoh ini, bebal ini, adalah kalimat-kalimat yang mencelakakan dia, ya, atau yang merugikan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, coba kita pikirkan berapa banyak kalimat kita yang pernah mencelakakan kita atau merugikan kita diri kita sendiri. Kalau di dalam ayat 12b tadi dikatakan bahwa ayat 12b orang bodoh dikatakan akan menelan, ya, menelan. Ayat 13 mencelakakan. Kira-kira kalimat apa ini? Bayangkan ketika kita bohong kepada orang lain, bukankah itu mencelakakan kita, menelan kita, di mana orang tidak akan percaya lagi kepadamu. Ketika engkau tidak jujur atau berdusta, maka ketika orang mendengarkan kalimatmu, apapun yang kau ucapkan, orang akan susah untuk percaya.
Itu menelanmu, itu mencelakakanmu. Yang kedua, bayangkan ketika engkau misalnya memfitnah orang lain, bukankah itu menelanmu? Bukankah itu mencelakakanmu? Karena kau bisa diadukan ke pengadilan ataupun orang berbuat jahat kepadamu. Dianggap katakan pencemaran nama baik atau melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Sekarang itu bisa di KUHP-kan di negara kita. Bayangkan gara-gara medsosmu, kalimat-kalimatmu di medsosmu yang bisa mengganggu, membuli orang, merendahkan orang lain. Engkau bisa dipidanakan. Selain orang tersinggung, orang sakit hati, orang akhirnya direndahkan, orang merasa harga dirinya diabaikan dan macam-macam, itu tindakan-tindak perkataan-perkataan yang keluar dari orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar kembali bagaimana kita jangan sampai karena ucapan perkataan kita itu menelan atau membahayakan kita. Ada satu kalimat yang biasa kita dengar. Mulutmu adalah harimaumu. Artinya ketika dia berbicara tidak tepat atau salah atau jahat, itu akan menelan memangsa dia. Itu maka disebut mulutmu adalah harimaumu. Menghancurkan engkau, menelan engkau. Banyak orang hancur karena perkata-kataannya. Ya. Satu kata atau satu kalimat yang keluar dari bibir kita, sejuta kuda tidak akan pernah bisa menariknya kembali. Padahal mungkin kalau ada barang 5 ton, 10 ton, 5 kuda bisa menghelanya. Tetapi satu kata atau satu kalimat yang keluar dari mulut kita, itu tidak bisa dicabut, dikembalikan kembali, ditarik kembali oleh sejuta kuda pun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tolong berhikmat di dalam berkata-kata. Jangan seperti orang bodoh itu. Karena kalimatnya menelan dia, kalimatnya mencelakakan dia. Maka mulutmu adalah harimaumu. Itu yang pertama. Yang kedua, mulutmu adalah harimaumu. Kalau tadi yang pertama harimaumu, itu harimau. Yang kedua, mulutmu adalah harimaumu. Artinya hari esokmu, hari lusamu bisa ditentukan oleh mulutmu, ditentukan oleh ucapanmu, ditentukan oleh perkataanmu. Bukankah orang juga banyak menjilat lidahnya atau menjilat ludahnya maksud saya. Perkataannya dicabutnya. Bukankah orang terlanjur ngomong dan akhirnya dia malu sendiri. Bukankah dia terlanjur berjanji tanpa sebuah analisa. Akhirnya dia terjerat dengan janjinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mulutmu adalah harimaumu. Hari apa? Gimana kau hidup besok? Mau apa hari esokmu, lusamu? Itu ditentukan juga ucapan bibirmu, perkataanmu. Disinilah maka disebut orang bodoh oleh bibirnya menelan dia. Orang bodoh dengan perkataannya akan mencelakakan dia. Karena itu penting berhikmat dalam berkata-kata. Ada satu istilah mengatakan bahwa dikatakan jilat bibir sebelum mengucapkan kata-kata. Dan pikirkan, renungkan, baru mengucapkan satu kalimat atau kata. Dengan catatan, kalau aku ngomongkan ini, dia tersinggung enggak ya? Dia sakit hati enggak ya? Atau kalau omongkan ini, imannya makin bertumbuh enggak? Dia makin semangat enggak? Dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4b, bahwa dengan perkataanku aku memberikan semangat kepada mereka. Itu Yesaya 50 ayat 4b. Maka tolong kita tanya dulu, apa yang harus mau kita ucapkan? Apa yang harus mau kita sampaikan? Adakah itu menjadi berkat bagi dia? Membangun, menguatkan, menghiburkan, mengajar dan mendidik dia untuk makin dekat kepada Allah. Jika tidak, tolong hentikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara di dalam hal ini, betapa pentingnya kita berkata-kata dengan tepat bagi setiap orang yang berelasi dengan kita. Ayat 14. Orang yang bodoh banyak bicaranya, tapi kosong.
Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, yang penting diomongkan aja. Gak peduli dia. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Gak ada lagi. Karena apa? Udah bebal, gak mau dia cari. Jadi siapa lagi lah kira-kira yang mau ngomong sama dia? Supaya dia jangan mengulangi sikap dia, cara ngomongnya seperti itu. Makanya dikatakan di atas itu, dikatakan bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Kalau bicara kebebalan yang mencelakakan, maka dibuat oleh penulis pengkhotbah, kepadanya siapa lagi lah yang akan berkata kepadanya apa yang akan terjadi sesudah itu. Nggak ada lagi, orang udah bebal, nggak bisa diajari, nggak bisa dinasihati. Maka di sini Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari adalah bahwa orang bodoh itu banyak bicaranya. Apakah salah banyak orang ngomong? Tergantung. Pertama, dalam konteksnya apa? Gak mungkin sedikit ngomong ketika khotbah kan? Yang kedua, selain konteksnya apa, tujuannya apa, isinya apa? Ya kalau misalnya mengajar, pastilah panjang ngomongnya. Tapi yang disebutkan di sini bukan itu. Tapi ini banyak bualnya, membual aja, ngomongnya besar kali, omong doang, omdo. Dan dia ngomongnya banyak kali dan macam-macam, entah apa aja di dalamnya. Semua hal dia ngomongin, semua hal dia komentarin, meskipun bersalahan. Makanya dapat menelan dia, makanya dapat mencelakakan dia. Maka orang-orang yang bodoh dikatakan, yang tidak berhikmat, yang tidak mau dididik Tuhan, maka dia asal ngomong dan asal keluar kalimatnya, banyak bicaranya, tetapi tanpa makna. Kalau hanya tanpa makna masih lumayan, itu pun kebodohan sebenarnya. Tetapi lebih parah lagi ketika ucapan bibirnya itu berdampak negatif bagi orang lain, bukan hanya bagi dirinya. Disitulah Bapak Ibu Saudara juga penting bagi kita mengontrol perkataan-perkataan dan ucapan kita, termasuk anak-anak muda. Jangan membuat kalimat-kalimat yang PHP. Ya, engkau suka memuji cewek itu, akhirnya cewek itu tersandung, ya, tersanjung, maksud saya bukan tersandung, tersanjung, tetapi ternyata kau tidak punya hati apa-apa sama dia. Tapi kau suka puji dia. Suka puji pakaiannya, suka puji cara dia, suka puji cara studinya dan kerjanya dan macam-macam. Hati-hati. Ya, termasuk juga kalau kau cinta katakan cinta, kalau tidak jangan. Jangan menjadi PHP bagi siapapun, gitu ya. Karena itu memberikan pujian pun hati-hati kita. Objektif enggak? Dampaknya apa? Kalau berdampak negatif tidak usah. Mari buka Bapak Ibu dalam hal soal bicara banyak. Mari buka Amsal 10 ayat 19. Salomo di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-19, kitab suci berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau banyak kali kita ngomong, kalimat-kalimat kita bisa ditambah-tambahi. Ceritanya bisa dibumbui, akhirnya bumbunya lebih banyak daripada bahan bakunya. Itulah kalau banyak kali ngomong, hati-hati banyak ngomong. Mula-mula kita cerita 2-3 kalimat, lanjut lagi, apalagi kalau nggak ada kerja. Ya, dalam bahasa kami di sana disebut mernonang. Jadi pitah mernonangi mon, terus ngomong. Yang tak perlu diceritain pun diceritain, akhirnya bisa memfitnah, menjelek-jelekkan orang, akhirnya dibumbui lagi. Ada belah kalimat ini dikurangi fakta kebenarannya, ada ditambahi supaya kelihatannya jadi menarik. Hati-hati dengan cara-cara seperti itu. Menceritakan sebuah peristiwa, hati-hati Bapak Ibu. Jangan dibumbui akhirnya hilang fakta kebenarannya. Jangan dibumbui akhirnya mengurangi fakta kebenarannya karena menguntungkan dirimu. Maka orang yang tidak bijak, orang yang bodoh itu banyak bicaranya.
Dan kitab suci berkata dalam Amsal pasal yang ke-10 tadi, ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kenapa? Udah ditambah-tambahi, udah dibumbu-bumbuin. Lebih banyak bumbunya daripada bahan bakunya. Karena itu hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau nggak perlu, nggak usah lagi ngomong. Makanya orang yang menahan bicaranya berakal budi. Ya, jadi bukan hanya jujur, if yes say yes, if no say no. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Bukan sebatas itu. Tetapi juga tidak menjadi sesuatu yang diolah-olah kalimat ini, cerita ini, peristiwa ini menjadi sesuatu yang seperti kelihatannya besar dan wah, padahal sudah lebih banyak dibumbui dan penuh dengan kebohongan. Jadi dia dibesar-besarkan atau dikecilkan. Dan ini bahayanya orang yang bodoh, yang tidak berhikmat. Tetapi yang berakal budi atau yang berhikmat dikatakan menahan bicaranya. Mari apa yang dikatakan juga Amsal tadi, orang yang berhikmat bicara tepat waktunya dan pada orang yang tepat. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah suka ngerumpi, menceritain orang, menceritain sesuatu, menjelek-jelekkan orang. Hati-hati di dalam bicaramu, ada pelanggaran, ada dosa. Maka orang yang bodoh, orang bebal, banyak kali bicaranya, banyak kali ceritanya, banyak kali asbunnya, banyak kali omdonya, omong doang. Akhirnya terjebak di dalam ketidakbenaran, ketidakakuratan. Bisa ditambah, bisa dikurang, malah jadi memfitnah, malah memburuk-burukkan orang lain. Karena itu hati-hati dengan apa yang disebut dengan ngerumpi. Maka ketika itu orang bodoh merasa dirinya hebat, maka dibumbui kalimat ini, orang pun bisa makin kepo. Maka ketika orang bertanya kepadanya karena mereka kepo, maka kekepoan mereka pun dijawab seakan-akan bahwa yang diucapkannya itu benar. Ternyata makin jauh dari kebenaran dan akhirnya makin jahat dan makin jahat. Itulah orang yang tidak berhikmat, yang tidak mau dididik Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, belajar dari Amsal pasal 10 ayat 19b dikatakan, orang yang menahan pembicaraannya adalah orang yang berakal budi. Merekalah yang berhikmat. Bukankah ketika kita marah, maka kalimat kita sembarangan, bisa cakap kotor, bisa menghina, bisa merendahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari melatih. Kalau kita sedang marah, mari melatih menutup mulut. Karena bisa keluar kalimat yang macam-macam. Dia kita marah atau emosi, maka bisa keluar cakap kotor, bisa keluar maki-maki, bisa keluar penghinaan, bisa keluar hujatan, macam-macam dan macam-macam. Maka salah satu yang perlu kita latih sebagai orang yang berakal budi dan berhikmat, bagaimana kita mengerem, membatasi bicara kita, termasuk ketika kita berjumpa dengan orang, dan termasuk ketika kita sedang marah kepada orang tertentu. Karena bisa keluar kalimat-kalimat yang tidak alkitabiah. Ini satu hal. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini, dalam hal banyak bicara, Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, di dalam ayat 19 dikatakan demikian, bahwa orang sejatinya sebagai orang yang beriman kepada Kristus, mereka harus cepat mendengar, lambat berkata-kata. Itulah orang yang bijak, itulah orang yang berhikmat. Tetapi orang yang bodoh cepat ngomong, berkata-kata, tapi lambat untuk mendengar. Saya tidak tahu apakah pernah kita alami seperti ini. Kita orang lain baru ngomong 2 kalimat, langsung kita jawab. Dalam psikologi atau konseling ini dianggap sebuah kefatalan, fatal dan bodoh. Dalam konseling itu kita biarkan dia ngomong sampai habis, kita analisa baru nanti kita jawab.
Tapi ketika kita seringkali dalam dialog dengan orang lain, memotong pembicaraan orang lain, itu kebodohan. Itu bukan hikmat. Maka jangan pernah berkali-kali sampai memotong kalimat orang, sampai kita bilang, udah ngerti aku, nggak usah pun kau bilang, udah ngerti aku. Padahal yang mau disampaikannya B, yang kita tangkap A. Akhirnya makin berantem. Baru kita bilang lagi, selain udah nggak usah lagi kau jelaskan, udah ngerti aku. Padahal belum dijelas, kalau yang dijelaskannya A, yang kita tangkap B, kan akhirnya masalah. Atau yang berikutnya lagi, udah nggak mau lagi aku mendengarkan kau ngomong, gitu. Itu kan menyakitkan. Tapi orang yang bodoh ini ngomong aja, banyak bicaranya, tidak mau dididik, tidak mau mendengar, tidak mau diajari. Itulah sebabnya dalam ayat 19 Yakobus pasal 1 itu, bagaimana kita sebagai orang yang beriman yang penuh hikmat, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Tapi seringkali terjadi orang cepat berkata-kata, lambat mendengar. Belum jelas pun udah dianalisanya, udah dijawabnya. Belum selesai pun ngomong udah disimpulkannya. Akhirnya berantem. Suami istri banyak juga terjadi seperti ini. Suami istri atau orang tua dengan anak. Ya, belum dijelaskan bapak atau mamanya pun anak udah langsung bilang, udah ngerti aku Pak, enggak usah lagi papa jelaskan gitu. Ataupun orang tua juga seperti itu karena dia agak diktator sama anaknya. Maka ketika anaknya coba curhat menjelaskannya, udah nggak usah kau bilang lagi, mama udah ngerti, papa udah ngerti gitu. Anaknya akhirnya tertekan dan sakit hati, maka anaknya curhat kepada tetangga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar akan hal ini. Bahwa orang bodoh itu banyak bicaranya dan dikatakan dia tidak berhikmat di dalam perkataannya. Sementara kalau kita perhatikan orang yang berpengetahuan atau orang yang berhikmat itu menahan perkataannya. Mari buka Amsal 17 ayat yang ke-27. Tadi orang berakal budi menahan dan membatasi bicaranya. Itu diulang juga oleh Salomo dalam Amsal 17 ayat yang ke-27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Tapi orang bebal, orang bodoh, banyak kali kalimatnya itulah menelan dia, dan itulah yang akan mencelakakannya, dan tidak tahu apa yang akan terjadi akibat dari apa yang diucapkannya, dan juga tidak tahu lagi siapa lagi yang bisa ngomong sama dia. Itulah orang bebal. Jadi orang bebal janganlah sampai misalnya kita Bapak Ibu Saudara dikatakan seperti ini, kalian tegurlah bapak itu atau tegurlah ibu itu. Jangan sampai ada orang berkata, waduh susah, udah berkali-kali ditegur dia tidak mau mendengar didikan dan nasihat. Udah susah, yang paling senior pun tak dihormatinya, yang paling senior pun tak mau didengarnya lagi. Jadi siapapun di gereja kita, jangankan porhanger, pendeta resort, parese, satu katakan eporus pun gak akan didengarnya lagi. Udah pernah itu ditegur, itu ngeri kali gitu ya. Saya berharap bahwa kita adalah orang yang mau dididik oleh Tuhan, sehingga kita berhikmat. Dididik Tuhan melalui siapa yang menegur, siapa yang menasihati kita, khususnya dididik Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Yang terakhir ayat 15. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Kenapa jerih payah orang bodoh, orang bebal melelahkan dirinya sendiri? Kembali perhatikan Bapak Ibu ayat 10, melelahkan gak itu? Pakai kapak yang tumpul. Melelahkan gak? Ayat yang ke-11. Tidak ada antisipasi, akhirnya dipagut ular. Mengurusnya itu kan melelahkan. Kalau mati menguburnya pun melelahkan. Melelahkan gak akibat perkataan yang konyol, yang bodoh? Ketika itu menelan dia, ketika itu mencelakakan dia. Maka dikatakan pekerjaan orang bodoh itu melelahkan dirinya sendiri. Dari apa yang kita pelajari, konteks hari ini aja ya, nggak usah saya singgung konteks yang lain, ada banyak yang lain. Maka kalau apapun yang dikerjakan orang bodoh, kalau tanpa hikmat yang daripada Tuhan, itu wasting, sia-sia,
merugikan dia, pemborosan bagi dia, dan itu kesia-siaan jerih payahnya itu. Itulah bagi orang bodoh. Dan ditutup dengan satu hal, jalan ke kota pun dia tidak tahu. Itulah bodohnya, coba bayangin. Ya, kalau sekarang kan untung kita punya GPS. Dengan GPS kita tanpa tanya pun sekarang udah mulai tahu. Kalau dulu-dulu sebelum ada GPS kan kita kalau nggak nanya kan susah kita tahu. Ya, kalaupun dijelasin dari rumah, di depan rumahnya ada pokok mangga besar. Ternyata kita sampai ke situ, pohon mangganya udah ditebang dan gak ada lagi. Maka kita pun tersesat. Kalau dulu ada istilah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau sekarang sudah diganti juga, malu bertanya akan jalan-jalan. Maka jalan ke kota pun dia tidak tahu. Bayangkan ini betapa bodohnya. Bukankah kesia-siaan energi akhirnya dia sesat? Kesia-siaan kehabisan energi oleh karena dia lelah mondar-mandir dan jalan-jalan terus. Itulah karena kebodohan. Artinya apa? Tidak mau bertanya, tidak mau belajar, tidak mau dididik. Itu membuat dia bodoh. Maka satu hal Bapak Ibu Saudara supaya kita berhikmat di dalam hal ini, mari mau dididik dan diajari oleh Tuhan, belajar dari kesalahan, mau ditegur, mau dinasehati, mau belajar dan tunduk kepada firman Tuhan. Oleh karena apa? Orang bodoh ini mengikutkan apa yang disebutkan dalam Amsal 1 ayat 7b, bahwa orang bodoh itu menghina hikmat dan menghina didikan, bukan hanya menolak. Ada banyak orang menolak hikmat, ada banyak orang menolak didikan. Itu pun sebuah kebodohan. Tapi ini lebih bodoh lagi, fatal lagi, bahwa dia menghina hikmat. Apa itu firman Tuhan? Apa itu khotbah? Apa itu sabda Allah? Apa itu ibadah? Ini makin lama makin bodoh. Baru juga dikatakan kalau dididikan, diabaikan, ditolak lagi, dinasehati, dibantah lagi, tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar didikan. Orang seperti ini adalah orang yang bodoh bebal, dan dia dikatakan jerih payahnya akan menjadi sia-sia dan tanpa makna. Mari Bapak Ibu jemaat ini kasih oleh Tuhan. Mari mau diajari, mari dididik Tuhan dari banyak hal, firman-Nya, pengalaman, teguran, nasihat yang benar bersumber dari Allah. Mari mau kita mengikutinya supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebenaran firman-Mu. Tolong kami mau dididik dan diajar oleh Tuhan melalui firman-Mu, melalui nasihat, didikan, melalui hamba-hamba-Mu, termasuk anak-anak kami, keluarga kami, bahkan anak buah kami di kantor pun. Supaya kami mau mendengar, mau dinasehati, mau belajar, mau dididik Tuhan. Supaya kami menjadi orang berhikmat di dalam menata hidup kami. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam perencanaan, dalam berkata-kata, sehingga setiap orang yang berrelasi dengan kami diberkati Tuhan dan mereka dibawa lebih dekat kepadamu, oleh karena kami menyampaikan penghiburan, penguatan, memberi semangat, memberi pengharapan, karena yang kami sampaikan adalah firman Tuhan. Sama seperti hamba-Mu Petrus katakan kepada jemaat diaspora, bahwa kiranya semua orang percaya pada zaman itu, kalau ada yang berkata-kata, hendaklah mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk tidak berdosa kepada Tuhan dengan perkataan kami, supaya kami jujur, benar, tidak memfitnah, tidak menghina, merendahkan, melukai siapapun. Tapi justru dari mulut kami lahir firman Tuhan, mazmur, pujian, nyanyian rohani yang mendorong, menguatkan, menghiburkan, membuat orang taat juga kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bahkan kita juga bersyukur untuk serangkaian ibadah yang boleh terlaksana dengan baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat diundang berdiri. Mari kita boleh menyatakan komitmen kita kepada Tuhan
untuk senantiasa mau menjadi murid Tuhan, mau dididik dan mau diajari Tuhan di dalam totalitas hidup kita. Kita bernyanyi, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Aku menolak firman Tuhan, aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Jemaat Tuhan, dengan iman mari kita bersama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, bersaat teduh sejenak, bersyukur untuk ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi, The Lord bless you and keep you. Shine upon you.
Sampai bertemu kembali ibadah minggu depan, Minggu 26 September 2021. Tuhan Yesus memberkati.